nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Umpamanya membaca kitab Balawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca, Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa sekali ya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Nanti beliau akan menyampaikan pasca polemik nasab ini, klan Ba'alwi seakan-akan peluru yang dilontarkan kepada keturunan Wali Songo dulu itu seakan-akan mengarah kepada mereka untuk sekarang ini. Dan ada satu hal yang Habib yang memang dari klan Ba'alwi yang Ki Haji Marudin curiga gara-gara mungkin ini bukan Habib, saudara sekalian, karena dilihat dari karangannya itu jauh beda, jauh panggang daripada kebiasaan dari karangan kitab dari klan Ba'alwi, saudara sekalian. Nah, jadi beliau bernama Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ceramah-ceramah tadi itu sebenarnya untuk mereka sendiri ya, lebih utama itu untuk mereka sendiri. Gimana ya Imad, melihat fenomena-fenomena ceramah-ceramah, mereka ceramah tapi itu ternyata itu menunjukkan diri mereka sendiri begitu ya. Ya, memang ini adalah sebuah istilahnya bisa jadi kalau para golongan yang tidak terlalu ta'aluk kepada ilahiyah, bahwa ini ada kebetulan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai ta'alukan jaziman billahi subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Kemudian ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakran di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk
yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan-keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual. Tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Syarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Ketika Syarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Syarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno, maudhu, wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Syarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal, di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri. Kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut. Lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu. Bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubed, itu semuanya ada di silsilah Abdurrahman Segaf ada, di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal, yaitu Ubed bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Kan Al-Ahdal ini adalah nasabnya Alwi, Ubed bin Isa bin Alwi bin Himham bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pinter keluarga Ba'lawi Abdurrahman Segaf, dia kemudian mencari-cari. Kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu
nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubed, nama Isanya itu diambil, tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa Al-Kadhim tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan di kitab yang sama juga di As-Suluk menemukan silsilah daripada Syarif Abul Jadid. Ini nih silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi sampai kemudian terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakron ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirob lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9 karena mereka juga punya pengikut, ada yang punya muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Masra'ur Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Ghurarul Baha'id Daud diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Masra'ur Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa? Ibnu Hajar itu mencatat karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma', orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Jadi bil wijadah dari Abu Bakar Al-Idrus karena menemukan kitabnya Al-Juz'ul Latif, ijazahnya itu dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ijazahnya itu dari dari murid Abu Bakar Al-Idrus, tapi wijadah menemukan silsilah itu dari kitab. Kemudian menuliskan silsilahnya sebagai murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, walaupun dia tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus itu. Jadi bagaimana seorang Ibnu Hajar bisa kemudian meneliti nasabnya Abu Bakar Al-Idrus, sementara Ibnu Hajar sama sekali tidak bertemu. Kemudian dengan husnudzon, ya ini husnudzon lagi ini. Dengan husnudzon, Ibnu Hajar kemudian mencatat nama-nama silsilah-silsilah sanad, baik thariqat qadiriyahnya, itu dicatat oleh Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu di sana bukan hanya ada silsilah thariqahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Faqih Muqaddam,
Tetapi juga ada silsilahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Asyadili, kepada Ar-Rifai dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mencatat semuanya, baik dari Abdul Qadir Al-Jilani, dari Ar-Rifai, dari Asyadili, termasuk dari Faqih Muqaddam itu. Nah, jadi itu namanya sanad bil wijadah. Sanad karena menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menurut sebagian ulama itu cukup untuk kita menisbatkan diri menjadi penerus daripada sebuah sanad dari orang yang kita temukan dalam sebuah kitab. Bahkan Imam Syuuti juga membolehkan itu, dan itu biasa di masa lalu. Jadi yang namanya sanad bisa tersambung, bukan hanya saya pernah berguru dan bertemu dengan Kiai Ubaidillah, tetapi ketika saya membaca bukunya Kiai Dr. Ubaidillah, itu saya bisa nyambung sanadnya. Itu namanya bil wijadah. Inilah yang terjadi dengan Ibnu Hajar dan Nasabalawi yang ia catat dalam kitab sahabatnya. Jadi bukan berguru betul-betul berguru mondok di sana, bukan. Tidak pernah bertemu, tetapi membaca kitab Al-Juzul Latif yang ada sekitar 30-40 halaman itu. Jadi Al-Juzul Latif itu ada sekitar 30 halaman, hari ini dicetak bersama Diwanul Adni. Jadi ada Diwanul Adni, kalau kita cari kitabnya Al-Juzul Latif nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita mencarinya di internet Diwanul Adni, nanti ada 400-an halaman, di belakangnya ada Al-Juz'ul Latif sekitar 40-an halaman. Disitulah kitab karya Abu Bakar Al-Idrus, di mana Ibnu Hajar itu mengambil kitabnya Abu Bakar Al-Idrus, dan seluruh silsilah sanadnya itu diambil oleh Ibnu Hajar. Itu diperbolehkan di dalam ranah ilmiah masa lalu, bahkan sampai sekarang berdasarkan hari ini kita menggunakan apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadeb, seperti Shihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Shihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad ke-5 itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqzotan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yaqzotan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Ba'lawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Ba'lawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Ba'lawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca, Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Ba'lawi.
Kalau kitab-kitab Balawi, pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin, itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughya, sampai kita fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Mu'awana, An-Nasaikh ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi, jangan-jangan ini bukan Ba'lawi gitu. Ya. Karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Ba'lawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Ba'lawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad, mencurigai bahwa dia bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Ba'lawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musyiqah, Dr. Kiai Tamam, Kiai Abu Baidillah Tamam, bahwa Al-Burqah itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin, kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri. Jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan seorang Ba'lawi. Tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Aziz Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini untuk dengan clue begini, dengan clue-nya itu Gus Abdul Aziz. Di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswaddat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indera untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu. Yang kita perlu juga untuk meneliti. Jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu, ketika ada hal-hal yang janggal, kemudian kita biarkan begitu saja. Ini tugas baru ini pada Gus Aziz Jazuli. Ini tantangan dari saya, Gus Aziz Jazuli untuk meneliti. Pertama menelitinya begini, Gus Aziz. Al-Haddad itu banyak di Yaman. Ada Al-Haddad di Son'a, keluarga Al-Haddad di Son'a. Ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i. Dan Al-Haddad Ba'lawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i.
Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Son'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah, kemudian Gus Aziz Jazuli nanti menelusuri Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya, kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10 orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Balawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tammah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Balawi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Iman. saya Monggo, tambahin ada yang dulu mau sedikit. respon? Monggo. Oke. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, untuk kitab-kitab yang disusun oleh Imam Al-Haddad, misalkan An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, dan seterusnya, itu memang dalam kitab-kitab tersebut tidak menonjolkan kenasaban, ya. Nah, hanya saja untuk di beberapa kitab-kitab seperti Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga yang dikutip oleh cucunya, yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah, itu pun sama mengunggulkan kenasaban beliau. Bahkan ketika membicarakan mengenai thariqah, bahwa thariqah Ba'lawi itu aqwamut turuq as-sufiyah, begitu. Thariqah yang paling lurus dari thariqah sufi yang ada. Artinya memang ada perbedaan, ya, di antara katakanlah silsilah kitabnya Imam Al-Haddad dengan Majmu' Kalam serta beberapa kutipan-kutipan yang disalin, yang dikutip oleh cucunya yaitu Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan itu bisa ditelusuri di dalam Al-Fawaidus Saniyah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan dan ditulis oleh para penulis-penulis biografi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu biasanya muridnya yang membaca, kemudian gurunya yang menyimak. Nah, setelah itu terkumpullah pengetahuan-pengetahuan di dalam pemikirannya tokoh tersebut, kemudian beliau mengimlakkan atau mendikte yang kemudian kitab tersebut menjadi sebuah kitab seperti An-Nasaihud Diniyah, Risalatul Mu'awanah, ataupun yang lain. Nah, untuk qabilah-qabilah seperti Al-Haddad nanti insya Allah nyusul, ya. Ya, betul. Sebelum dokter, saya bisa berikan gambaran begini. Jadi kalau kitab-kitab yang diatribusikan terhadap Abdullah bin Ali Al-Haddad itu bisa jadi memang karangan dia, bisa jadi juga bukan. Jadi begini, jadi ada pola-pola di dalam cara orang untuk menuju sebuah kesimpulan atau ada tujuan tertentu di dalam sebuah mindset pemikiran, di dalam perspektif menuju tujuan tertentu itu kadang-kadang membuat kitab palsu yang diatribusikan pada tokoh yang besar. Itu ada pola-pola begitu. Makanya ketika Tasbitul Fuad, ya, yang dikarang oleh murid daripada Abdul Haddad itu kan luar biasa berbedanya genrenya dengan kitab Risalatul Mu'awanah. Itu saya tidak percaya bahwa itu kalam-kalam daripada Abdul Haddad. Begitu pula Majmu' Kalamnya itu tadi, yang dalam Al-Fawaidus Saniyah dan sebagainya, itu kita tidak boleh mentah-mentah untuk mengambil bahwa itu karangan daripada kalam dari Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu catatan untuk menjadi sebuah renungan ketika nanti Gus Aziz Jazuli ingin menelusuri siapa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehingga polanya di dalam menulis kitab itu berbeda gitu. Makasih. Ya. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menyampaikan sebuah jawaban untuk para netizen, ya, yang
bertanya. Nah, jadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, saudara sekalian, yaitu yang pertama, sekarang ini pasca polemik nasab ini, kata beliau, Mbak Alwi makin hari pelurunya itu digunakan untuk menyerang Wali Songo dulu. Itu seakan-akan kini beralih untuk menyerang Mbak Alwi itu sendiri, saudara sekalian. Nah, ini dimaksudkan Kiai Jamaluddin bahwa salah satunya di dalam video yang sudah beredar bahwa Rizik Syihab itu ketika ada maraknya Habib-Habib palsu ya, yang memang dulu ini sebelum polemik nasab ini, Habib-Habib palsu yang ya bisa kita bilang berkeliaran lah. Nah, jadi seakan-akan mereka juga pun ketika sebelum polemik nasab ini turun tangan lah. Salah satunya yaitu Habib Rizik, saudara sekalian, yang menyatakan bahwa barang siapa yang ngaku zuriyah Nabi, itu ya dalam artian di sini Habib, ya wajib tes DNA dulu supaya kita tahu nanti DNA Nabi kemana, dia kemana, kata Habib Rizik. Nah, sekarang setelah polemik nasab ini, saudara sekalian, kita lihat bisa kita bilang menantu beliau Hanif Al-Attas itu seakan-akan membacakan sebuah surat kesepakatan ulama sedunia yang mengharamkan tes DNA. Kok tiba-tiba begitu, saudara sekalian? Nah, ini peluru yang seperti ini yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini yang sekarang ini digunakan oleh Kiai Imaduddin untuk menyerang mereka sendiri, saudara sekalian. Salah satunya yang diceritakan oleh Kiai Imaduddin tadi yaitu ketika seorang Habibah ya yang ingin dipinang oleh salah satu keturunan Wali Songo, dan Habibah ini mempersulitlah keluarganya, mempersulit daripada keluarga dari Wali Songo ini yang ingin meminang mereka ya, untuk mendatangkan kitab zaman tentang mungkin dari keturunan mereka ya, kurang jelas. Nah, ini hal yang nanti sekarang setelah polemik nasab ini yang digunakan oleh Kiai Jamaluddin. Jangankan 3 kitab sezaman, satu pun memang mereka belum menemukan kitab sezaman yang ya dalam hal ini kitab Syajaratul Mubarakah, saudara sekalian, yang mengakui, yang menulis bahwa salah satu anak Ahmad bin Isa itu adalah Ubaidillah ya, saudara sekalian. Nah, ini maksudnya oleh Kiai Jamaluddin peluru mereka yang menyerang zuriyah Wali Songo dulu itu sekarang digunakan untuk menyerang mereka sendiri, saudara sekalian. Ya, senjata makan tuan lah. Dan Kiai Jamaluddin juga menyampaikan bahwa di antara para klan yang mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW ini memang klan daripada Ba'alu ini memang yang paling tidak sahih ya. Bahkan Kiai Jamaluddin inilah dia nasab yang maudhu dan manhul ya, saudara sekalian. Ya, maudhu dan manhul. Ya, saking keterputusannya, saudara sekalian. Banyak hal yang saling mencangkok dari mereka ya, saudara sekalian. Dan yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin tadi juga dalam kitab Ba'alwi, yaitu Burqatul Musyikoh itu kalau tidak bicara masalah nasab, juga berbicara masalah cerita-cerita khurafat nenek mereka. Ya, kalau kita lihat di kitab Burqatul Musyikoh itu ya memang kalau awalnya itu bagus, bagaimana cara menjaga zuriyah Nabi, bagaimana cara menjaga Ahlul Bait, bagaimana cara menghormati Ahlul Bait. Nah, itu awal-awalnya. Ketika kita beralih ke halaman 90 ke atas, itu kita akan menemukan berbicara nasab, mengukurkan nasab mereka, klan mereka, lalu kemudian beralihlah kepada cerita khurafat-khurafat dongeng ya, saudara sekalian. Dan berangkat dari hal itu, Kiai Jamaluddin dalam membaca banyak mungkin dari kitab karangan Ba'alwi itu seperti itu, polanya seperti itu. Tapi ada satu yang mungkin ini bukan Habib ya, tapi di dalam kitab itu ada Habibnya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini. Apakah ini di dalam pengarangnya, di dalam tulisan Abdullah bin Ali Al-Haddad ini memang lain daripada pola pengarangan daripada kitab Ba'alwi yang lain, saudara sekalian. Lain daripada yang lain. Ini makanya Kiai Jamaluddin juga kagum dengan dengan Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Bahkan sampai-sampai menyuruh Gus Aziz Jazuli ya untuk menelitinya.
benar enggak ini apakah balui atau bukan, atau sengaja dibaluikan Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini, karena di dalam karangannya itu ya memang apa ya, bisa kita bilang beda daripada yang lain, tidak terlalu mengunggul-unggulkan nasab ya, meskipun keterangan dari Gus Aziz Jazuli tadi dalam sempat menjelaskan tuh dari Kiai Jumaduddin, dari cucu Abdullah bin Alwi ini, kemudian para muridnya mungkin yang mengarang kitab apa ya, mengunggul-unggulkan nasab daripada Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Tapi di dalam beliau, dalam karangan kitabnya tidak ada yang terlalu mengunggul-unggulkan nasab dia sendiri, saudara sekalian. Ya, maupun daripada, ya intinya pola pikir daripada karangan kitab Alwi itu beda daripada pola pikir daripada karangan kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Makanya Al-Haddad ini memang apakah dia termasuk haddadnya Ba'alwi atau bukan? Karena di Yaman itu ada 3 al-haddadnya ya, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.